Hello vlog, welcome back to my guys. Jadi perkenalkan, aku Markus selaku perwakilan dari PJ Modul 3 yaitu koreksi geometrik. Nah, pertama-tama izinkan aku mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang menonton video ini. Nah, di sini aku akan memberikan video mengenai tutorial Modul 3. Jadi, tahap pertama itu adalah memeriksa citra lenset. Tahap pertamanya yang pasti kita membuka QGIS terlebih dahulu. Nah, jika QGIS sudah terbuka, maka di sini kita akan memasukkan data raster dari citra lenset. Caranya kita klik Data Source Manager, lalu pada bagian raster kita pilih yang ini, LC09, lalu kita pilih band 1 sampai 11. Ya, jika sudah, kita klik open, lalu setelah itu kita langsung add aja. Nah, maka akan muncul semua tampilan bandnya ya, dari band 1 sampai dengan band 11. Kita pastikan sudah ada semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jika udah ada semua, di sini kita ke bagian raster yang ada di atas. Lalu kita pilih miscellaneous, lalu kita build virtual raster. Nah, lalu pada bagian inputnya ini, kita akan mengurutkan seperti pada modul sebelumnya 1 sampai 11 dari atas ke bawah urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jika sudah kita select all, dan kita back ke bagian input layers. Nah, misalkan sudah, di sini kita ubah untuk bagian resolutionnya menjadi highest. Lalu yang place its input file into separate band itu kita checklist. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke bagian virtual yang di sini, lalu save to file. Kita masukkan di folder koreksi geometrik dengan nama dengan nama lenset, lalu underscore nama, underscore name, underscore kelas. Jika sudah, kita save saja, dan setelah itu kita run. Nah, jika sudah di run, yang ini bisa kita close saja, dan di sini akan muncul layer baru dengan format yang tadi sudah kita save. Nah, setelah ini tuh kita klik kanan di RGB yang di bagian layer yang baru muncul ini, lalu kita ke properties. Nah, dan di sini pada simbologinya kita ubah format warnanya menjadi 4, 3, 2, yaitu warna natural. 4, 3, 2, lalu kita apply. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian source. Nah, dan di sini kita lihat koordinatnya. Jadi, pertama-tama izinkan aku menjelaskan ya. Data citra yang kita ambil ini merupakan data citra daerah Jawa Tengah, di mana ada Semarangnya juga. Nah, di sini itu koordinat yang dibaca oleh sistemnya itu 49N. Padahal seharusnya zona UTM dari pantai utara Jawa, daerah Jawa Tengah dan sekitarnya itu adalah 49S. Nah, oleh sebab itu, di sini kita harus melakukan koreksi geometri menggunakan reproyeksi atau reprojection. Caranya gimana? Jika ini sudah kita lihat, kita close aja. Lalu kita pergi ke bagian raster yang ada di atas. Nah, setelah itu kita pilih yang projection, lalu kita pilih warp dalam kurung reproject. Oke, nah jika sudah, ini input layernya harusnya akan otomatis memasukkan file yang tadi.
Nah, lalu di sini tujuannya adalah membuat koordinat CRS-nya itu yang tadinya 49N menjadi 49S. Gimana caranya? Pada bagian source-nya kita pilih yang 49N, sedangkan pada bagian targetnya ini kita pilih yang ini 49S. Oke, jika sudah di sini kita ini aja, kita save to file pada bagian reprojected-nya. Nah, di sini kita save to file. Lalu kita save dengan format nama koreksi geometrik Landsat. Nama, name, kelas. Nah, jika udah yang ini bisa kita save, lalu kita run. Nah, dan nanti akan muncul layer baru di sebelah kiri. Ini kita bisa unchecklist aja yang lain, atau yang lain kita close dulu. Oke. Nah, pada data yang sudah muncul ini kan datanya itu data raster ya. Nah, seperti biasa ya, kita ke properties dulu untuk mengubah RGB-nya menjadi 432. Selanjutnya itu kita mau ngapain sih? Nah, selanjutnya itu kita akan menggabungkan data raster dengan data vektor. Akan tetapi kita pastikan dulu di sini sudah terkoreksi. Nah, di sini CRS-nya atau Coordinate Reference System-nya itu sudah menjadi 49S, efek dari tahapan reproyeksi yang kita lakukan tadi. Jika sudah, ini kita oke aja. Selanjutnya kita akan menggabungkan data raster ini dengan data vektor. Data vektor dari daerah Kota Semarang. Gimana tuh caranya, Bang? Oke, caranya kita add data vektor pada data source manager, kita pilih yang vektor. Lalu pada vektor dataset sini kayak masukin raster aja ya. Nah, lalu kita ke file modul 3. Di sini kita cari yang Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang ini kita cari file yang bernama administrasi desa AR25K yang formatnya itu SHP. Kalau udah kita open aja. Nah, ini kan udah bener ya formatnya SHP. Lalu di sini kita add. Lalu kita close. Nah, maka akan muncul data vektor pada daerah Kota Semarang. Jadi ini adalah Kota Semarang yang ada bagian vektornya ini, dan kita akan melakukan cropping ya nanti agar ukurannya itu sesuai, hanya daerah Kota Semarang saja yang terambil. Nah, caranya gimana tuh, Bang? Pertama-tama kita ubah dulu ya administrasi desanya ini, kita ke properties. Lalu pada simple fill ini warnanya kita ubah menjadi yang transparent fill. Dan stroke colornya kita pilih yang warna merah aja. Kalau udah kita apply, terus oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian raster yang di atas. Terus kita pergi ke extraction, lalu kita pilih yang clip raster by mask layer. Nah, jika sudah, di sini pada bagian inputnya kita masukkan yang koreksi geometrik tadi. Lalu mask layernya tetap yang administrasi desa. Untuk source dan targetnya ini kita kosongkan saja, karena koordinatnya kan tadi udah benar ya, 49S. Nah, lalu di sini pada bagian clipnya ini atau yang dalam kurung mesh ini kita save to file. Kita buat namanya menjadi overlay
Landsat. Semarang. Nama, name, kelas. Oke, kalau udah kita tinggal run aja. Maka dia akan loading. Nah, jika sudah maka akan muncul. Ini kita close dulu klipnya. Nah, di sini akan kita unchecklist yang ini dan juga yang ini. Nah, maka di sini akan muncul daerah Semarang yang sudah diklip. Nah, ini hasil croppingannya cukup bagus karena dia presisi ya, ngambilnya sesuai patokan dari data vektor tadi. Nah, jika sudah, tahapan untuk data Landsat sudah selesai. Selanjutnya, kita akan menggunakan data Sentinel. Nah, yang ini kita unchecklist aja. Lalu kita kembali ke data source manager. Lalu kita kembali ke raster. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari Citra Landsat. Yang pada file modul 3 ini, itu kalian cari yang ini. Biasanya itu depannya S2B atau jika kita klik lagi nanti ada L1C. Nah, ini kita pilih yang granul. Nah, ini. Jadi maksudnya apa? Kalau yang S2B itu maksudnya Sentinel-2B itu satelitnya. Nah, untuk L1 itu tuh levelnya. Nah, ini kita pilih yang image data. Lalu di sini akan muncul tampilannya nih. Macam-macam kan. Kita pilih yang B1 sampai B12. Jadi untuk yang data Citra Sentinel ini itu ada 13 nanti. Kenapa 13? Padahal di sini B-nya cuma sampai 12. Karena kalau kalian lihat di sini yang 8-nya tuh ada 2. Ada 8 dan 8A. Nah, ini kita masukkan yang format belakangnya itu JP2 ya teman-teman. Jadi kita masukkan semua. Sebentar. Kita masukkan semua yang B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, dan yang terakhir itu 12. Yang TCI ini nggak perlu dimasukin. Kalau udah kita langsung open aja, lalu kita add. Nah, kalau udah kita close aja yang ini, lalu kita pastikan semuanya ini ada 13 ya, berarti ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, kalau udah teman-teman, kita akan melakukan tahapannya itu kurang lebih sama kayak tadi. Pada Citra Landsat, kita perlakukan dengan sama. Kita ke raster yang di atas, lalu kita miscellaneous, dan kita pilih build virtual raster. Nah, di sini untuk bagian inputnya, kita urutkan ya dari 1 sampai 12. Nah, di sini kan yang 8A ini nggak berurutan ya. Kita taruh di antara 8 dan juga 9. Jadi urutannya 8, 8A, 9, 10, 11, 12. Lalu kalau udah kita select all aja. Untuk data yang tidak diperlukan ini kita bisa unchecklist aja. Kalau udah kita back ke input layer. Resolutionnya kita ubah menjadi highest, lalu place its input file into separate bandnya kita checklist, dan pada bagian virtualnya kita pilih save to file dengan format nama Sentinel. Sentinel, nama, name, kelas. Oke. Nah, jika misalkan udah, ini kita save aja, lalu kita run teman-teman. Nah, alhasil citranya itu akan muncul. Nah, untuk data yang ini, band 1 sampai
Untuk yang band 1 sampai 12 ini bisa di unchecklist aja. Kalau misalkan menurut kalian mengganggu, mungkin bisa di remove layer aja. Jadi ini kita drag dari samping gini ya. Lalu kita pilih remove layer. Nanti tinggal dimasukin lagi. Oke. Nah, lalu seperti yang tadi juga, pada citra sentinel ini kita akan melakukan pengubahan warna. Kita pergi ke properties, lalu kita ke simbology, lalu kita ubah menjadi natural color yaitu 432 untuk ketentuan bandnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita akan cek source-nya. Nah, untuk yang data sentinel ini sama. Ini sebenarnya juga daerah Jawa Tengah, dan ini tuh sebenarnya nanti akan bisa disambungkan dengan data citra Landsat Jawa Tengah yang sebelumnya. Nah, berhubung di sini source-nya itu udah 49S, sebenarnya ini koordinatnya udah benar, teman-teman. Koordinatnya udah benar. Itu salah satu kelebihan dari citra sentinel, di mana tuh biasanya citra sentinel tuh akurasinya lebih tinggi, walaupun mungkin kalau kalian lihat di sini ya, itu kayak apa namanya, mungkin gambarnya menurut kalian agak buram ya, padahal sebenarnya sentinel ini tuh citranya lebih bagus loh, teman-teman. Nah, jika udah, sebenarnya walaupun ini udah benar, kita tetap lakukan aja tahapannya kayak tadi. Kita pergi ke raster, lalu kita ke projection, kita ke warp dan reproject. Nah, di sini untuk source-nya itu kan tadi udah bener ya, 49S. Nah, targetnya itu kita bikin tetap 49S aja. Kenapa sih Bang kita tetap ngelakuin reproject-nya? Tujuan kita ngelakuinnya sebenarnya cuma buat dapet filenya yang dalam bentuk VRT aja, teman-teman. Jadi buat nge-save-nya. Biar lebih gampang dan gak lupa tahapannya, jadinya kita samain. Oke, di sini namanya apa? Namanya itu kita pilih jadi koreksi geometrik. Cuman di sini kita ubah koreksi geometrik sentinel. Nah, kalau udah kita save aja, lalu kita run. Oke. Lalu kita ubah lagi RGB-nya. 4, 3, 2. Nah, sebenarnya sama aja kayak tadi. Perbedaannya cuma mungkin kalau kalian lihat ya, yang setelah dikoreksi tuh jadi lebih buram lagi. Kenapa? Jadi tujuannya di sini tuh ini karena dia tadinya mau menghapus awan. Nah, karena terlalu sering terhapus gitu ya, itu tuh jadi berpengaruh terhadap warnanya. Lama-lama malah jadi kayak memudar. Oke, selanjutnya jika sudah, di sini kita akan melakukan tahapan yang seperti tadi, yaitu mengoverlay atau menggabungkan data raster dan data vektor. Nah, akan tetapi data vektor yang kita masukkan di sini merupakan data vektor dari Kabupaten Demak. Caranya sama, kita ke data source manager, kita pilih yang vektor. Nah, di sini kan udah ada file juga yang kemarin aku kasih, kita pilih yang Demak. Kita cari administrasi desa AR yang SHP. Kalau udah, kita open aja, terus kita add. Nah, maka akan muncul nih. Ini ada daerah Demak. Untuk yang ada di data vektornya ini adalah daerah dari Kabupaten Demak. Nah, mungkin di sini kalian bisa ngelihat
vektornya itu kelebihan ya. Ini sebenarnya bukan kelebihan. Emang kebetulan data dari citra sentinelnya aja yang nggak sampai bawah gitu. Padahal ini tuh udah salah satu citra yang bagus juga kemarin pas aku lihat. Nah, di sini kita sama kayak tadi, perlakukan dengan sama. Kita klik kanan pada administrasi desa, lalu warnanya itu kita ubah, fill colornya jadi transparan, dan di sini kita ubah mungkin merah aja ya biar terang. Nah, maka dari itu yang overlay Sentinel Demak tuh sudah selesai ya. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke klipnya tapi karena kita belum melakukan klip. Kita pergi ke raster, kita pilih extraction, lalu kita pilih clip raster by mesh layer. Untuk inputnya kita pilih yang koreksi geometrik, mesh layernya tetap. Untuk source CRS dan target CRS-nya ini gak usah diisi ya teman-teman, karena kan udah benar koordinatnya. Nah, lalu di sini kita save to file. Kita buat namanya menjadi overlay Sentinel Demak. Nama, name, kelas, save. Kalau udah kita run aja. Nah, untuk yang data Sentinel ini emang cenderung lebih lama karena yang Sentinel itu setahu aku tuh lebih berat ya filenya. Makanya dia ngerunningnya juga lebih lama. Nah, tapi di sini udah muncul nih teman-teman. Nah, kalau udah muncul begini, yang ini kita unchecklist saja. Oke. Maka di sini akan muncul hasil croppingannya dari daerah Kabupaten Demak tadi. Kan sebelumnya itu begini ya citranya. Nah, di sini sudah di crop set, sisanya itu yang bukan Kabupaten Demak itu nggak keambil. Kita perlakukan kayak tadi, kita ke properties, lalu simbologinya kita ubah menjadi 4, 3, 2. Oke, terus kita apply aja. Nah, itu dia. Kalau kita zoom dia jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan coba menggabungkan data apa namanya? Data Sentinel dan data lensa tadi. Caranya gimana? Nah, yang ini kita remove dulu aja ya yang lain. Lalu kita pergi ke data source manager, open data source. Kita ke raster. Kita masukkan data overlay yang ini tadi, data overlay Landsat Semarang. Nah, ini mungkin jika kalian munculkan biasanya urutannya belum tentu pas ya, maksudnya belum tentu pas itu apa? Ada biasanya yang kalau baru muncul tuh urutannya jadi kayak gini. Nah, ini kan jadi kebalik ya, padahal tujuan kita itu mau nyambungin. Nah, gini. Di sini kalian bisa lihat, di sini tuh udah kesambung dari kedua buah citra. Nah, dan ini kita ubah lagi aja tadi ya, RGB-nya. Kita samain aja, 4, 3, 2. Oke. Yang Demak juga, karena udah 4, 3, 2, play aja, oke. Nah, jadi tujuan dari tahapan ini tuh sebenarnya apa?
Tujuannya itu untuk memberitahu ke kalian ya, bahwa data-data yang kita koreksi, baik itu dari Sentinel maupun dari Landsat, walaupun beda satelit, tapi mereka tuh bisa disandingkan. Sebenarnya tahapannya cukup sampai sini, walaupun sebenarnya ini bisa digabungkan ya. Kalau kalian mau gabungin dalam satu file itu, ini kalian tinggal ke raster, lalu kalian pilih ke miscellaneous, lalu kalian merge. Nah, pada bagian ini nanti pada bagian inputnya itu, ini kalian checklist dua-duanya, lalu kalian back, lalu di sini nanti kalian save to file dengan nama merge Citra, Landsat, dan Sentinel. Nah, cuman karena ngerunningnya ini cukup lama dan rawan error, jadi menurut aku nggak usah kalian run. Untuk bagian hasilnya nanti kalian screenshot saja di sini, kecuali kalian mau nyoba buat ngerunning. Jadi misalkan ini udah nih, kalian langsung access aja gitu. Set Windows print screen. Nah, cukup sekian ya tutor modul 3 dari aku. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semangat dan selamat mencoba.